Video ini tentang analisa fundamental saham ARNA. Dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajar saham ARNA dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Sebelum video ini dimulai, saya minta tolong kepada Anda, ini juga kalau Anda nggak keberatan ya, untuk like video ini dan tulis ARNA di komen. Kalau nanti videonya nggak ada manfaatnya sama sekali bagi Anda boleh rubah like Anda jadi dislike dan Anda boleh hapus komen Anda. Sehingga dengan dihapusnya like dan komen Anda berarti video ini nggak layak untuk tampil di YouTube. Oke, kita mulai. ARNA, oh ya, sebentar. ARNA ini direkam 15 Februari di 990. 15 Februari ini 990 ya. Sektornya ARNA ini keramik ya, dia bikin keramik. Komposisinya bagus, yang beredar di masyarakat ideal, hutangnya juga sehat, 40% doang dari total aset. Oke, ekuitas. Ekuitas, kalau Anda ada yang belum kenal ekuitas itu rekening. Katakanlah si Arna ini ngumpulin uangnya di suatu rekening, nah itu kita sebut ekuitas. Jadi harta dia di luar hutang. Ekuitasnya Arna sekarang 1,8 T. 1,8 T ini terbesar selama 4 tahun terakhir. Dan sudah 4 tahun ke belakang, ya, 3 tahun berturut-turut, ini dia naik terus tiap tahun. Besaran kenaikannya memang berbeda-beda, tapi 3 tahun ini intinya naik terus. Jadi Arna ini ekuitasnya terbesar selama 4 tahun terakhir dan 3 tahun berturut-turut naik terus. Topik ekuitas selesai. Sekarang topik laba. Labanya Arna ini juga terbesar selama 4 tahun terakhir. 576 M. Dibandingin tahun sebelumnya, ini adalah terbesar. Dan sama 3 tahun ke belakang naik terus tiap tahun. Jadi karena labanya tiap tahun naik, ya bahkan yang sekarang terbesar selama 4 tahun terakhir, lalu ekuitasnya juga membesar, bahkan yang sekarang terbesar selama 4 tahun terakhir, bisa kita simpulkan fundamental Arna itu mewah. Mewah, M-E-W-A-H, mewah. Nggak ada masalah. Oke. Sekarang kita ke dividen. Dividen di sini tentang valuasi. Masih ingat tadi di awal video saya bilang video ini tentang apa? Satu tentang analisa fundamental dan tadi udah terjawab ya. Fundamentalnya si Arna ini mewah. Sekarang kita masuk ke dividen. Dividen ini berarti tentang poin kedua, yaitu tentang valuasi, tentang kisaran harga wajar si Arna. Oke. Di dividen ada 3 istilah, EPS, DPS, DPR. EPS itu adalah total keuntungan perusahaan, gampangnya gitu. DPS, total keuntungan perusahaan yang akhirnya dibagi-bagiin ke investor. DPR itu rasionya dalam bentuk persen. Contoh, 2019 Arna ini punya keuntungan 29, punya EPS 29. Dia DPS-nya 22. Jadi dari 29 keuntungannya 22 dibagiin ke investor. Nah DPR-nya 75%. 75% dari mana? Karena 22 itu adalah 75%-nya dari 29. Jadi topik dividen untuk menghemat waktu kita akan nyebutnya DPR-nya aja. Karena DPR ini udah meliputi tentang EPS dan DPS. 2020 di mana perusahaan biasanya turun drastis, ya bahkan ada yang sampai bangkrut, dan yang rata-rata biasanya bagi dividen bisa jadi di 2020 DPR-nya 0. Arna ini istimewa banget. Di 2020 dia tetap untung, ya. Untungnya bukan sekedar untung, untungnya bahkan lebih untung dibandingin tahun 2019. Jadi ini perusahaan bagus banget. Jadi bagus bangetnya dari segi kinerja, ya. Di tengah ada badai gitu ya, kan pandemi kan tuh badai. Dia bukan hanya sanggup bertahan,
dia bahkan lebih bagus dari sebelum ada badai. Dan di 2020 dia tetap bagi-bagi dividen dengan DPR 68%. Rata-rata perusahaan saham itu bagi dividen angkanya tuh di 50% DPR-nya. Ini dia 68% di tengah pandemi, bayangin. Oke. Nah, 2021 DPR-nya 70%. Nah, 2022 berapa nih DPR-nya gitu ya? Ada 75, ada 68, ada 70. Saya tulis dulu 68, 70, 75. 68 yang terkecil, 70 yang tengah-tengah, optimisnya saya. 75 yang paling besar, optimisnya saya. Ini jadi pesimis, ini confident, ini optimis. Pesimis, confident, optimis. Saya akan pakai angka 70% karena ini confidentnya saya. Kenapa saya pakai 70%? 68% pas lagi pandemi ya. Pesimis, jadi kalau dia bagi-bagi DPR-nya 68% lagi nih di tahun 2022, menurut saya nggak segitu. Tapi kalau dia bagiin DPR 75 kayak 2019, saya juga nggak seoptimis itu. Jadi saya akan pakai angka 2021, 70%, angka tengah-tengah, angka rata-rata. Oke, saya masukin 70%. Begitu saya masukin, maka akan keluar nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya si Arna. Oke, saya masukin 70. Nah, kisaran murahnya Arna ada di 549. Dan itu udah kelewat 45%. Jadi Arna ini sekarang di harga 990 udah jelas nggak murah. Wajarnya di 824. Arna sekarang 990, jadi Arna ini udah bukan di harga wajarnya, udah kelewat 17%. Tapi harga mahalnya Arna ada di 1099. Alias kalau dari harga sekarang masih ada potensi 11% menuju harga mahalnya dia. Oke, jadi kesimpulannya secara valuasi, Arna ini udah nggak murah dan juga nggak berada di harga wajar-wajarnya banget. Tapi nyentuh harga mahal juga belum. Nah, itu apa tuh statusnya? Nah, saya deskripsinya nggak tahu karena saya cuma tahu murah, wajar, dan mahal. Nah, hitung-hitungan secara dividen seperti itu. Saya serahkan ke Anda untuk Anda kalau mau masuk atau Anda nggak mau masuk, terserah Anda. Menurut hitungan saya, menurut sudut pandang dividen, ya seperti ini, murah, wajarnya segini. Oke, di detik ini, di video ini, sampai sini, seluruh janji saya tuh di awal ada 2, fundamental Arna itu seperti apa, dan valuasi Arna seperti apa. Fundamentalnya mewah, valuasinya ya tadi di atas harga wajar tapi belum nyentuh harga mahal. Nah, saya lanjutin lagi nih videonya, bonus materi buat Anda. Katakanlah Anda udah cinta banget nih sama Arna. Terus Anda ngeliat valuasinya, oke, meskipun udah nggak di harga wajar tapi kayak belum mahal deh ya. Kira-kira Anda jatuh cinta banget gitu sama Arna ya. Dan Anda kayak pengen cepet-cepet banget masuk gitu. Saya bisa hitungin resiko kalau ngehold minimal 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan itu berarti sampai 2024, sampai pembagian EPS tahun 2023 ya. Nah, saya hitungin 2023 kita sama-sama tebak kira-kira perubahan ekuitasnya berapa. Karena ini 3 tahun berturut-turut plus, bisa kita asumsikan, bisa kita prediksi 2023 dia ekuitasnya juga naik gitu ya. Nah, tapi berapa besarannya? Nah, kalau selama 3 tahun terakhir sih rata-ratanya di 16%. Karena ini ada 11%, ada 20, ada 17, saya pakai rata-rata aja 16%. Lalu kita sekarang ke topik book value. Topik book value itu adalah topik tentang bagaimana market menghargai si Arna ini. Dari topik book value kita bisa nanti memprediksi kisaran harga terendahnya Arna kalau turun tuh berapa gitu. Di sini PBV terendah itu tahun 2020 2,5. PBV terendah nih. Tapi kalau kita pakai angka 2,5 ini kan pas pandemi. Jadi saya nyari yang terendah setelah ini. Nah, terendah setelah ini adalah 3,1. Kalau ini 3,5, ini 3,9, ini saya pakai 3,1.
3,18. Oke. Berarti kalau kita masukin PBV terendah di sini adalah 3,18. Berarti seturun-turunnya Arna ya, itu turunnya ke 9,906. Turunnya nih. Dari mana ya? Karena ini adalah PBV terendah selama 4 tahun. 3,18. Oke. Sekarang kita masuk ke topik laba. Topik laba. Nah, di 2023 Arna naiknya berapa nih? Selama 3 tahun positif mulu nih, naik mulu nih. Pertanyaannya berapa besaran kenaikannya? Nah, di sini meskipun yang kita akan prediksi adalah kenaikan, ya laba kenaikan, tapi coba Anda lihat sedikit ya. Arna ini dari 2019 ke 2020 naik 50%. Ini yang tadi saya bilang keren banget ya. Lagi pandemi dia malah naik. 2020 ke 2021 dia turun nih. Tadinya tiap tahun naik 50%, sekarang tiap tahunnya naiknya 46%. 2021 ke 2022 naik, tapi besaran naiknya turun lagi. Ya, 22%. Padahal tahun sebelumnya 46, tahun sebelumnya 50. Nah, saya menduga di 2023 dia akan masih biru, masih naik. Tapi kayaknya ngelanjutin tren lagi, tren 3 tahun sebelumnya, yaitu apa? Yaitu turun lagi gitu. Jadi masih tetap biru, tapi kayaknya di bawah 22% gitu. Nah, di sini saya tulis aja, ini saya tulis asal ya, karena saya membaca trennya selama 3 tahun turun terus gitu. Jadi saya akan tulis tetap biru, tapi turun terus di angka 15% dulu. Lalu untuk dividen kita pakai 70% lagi ya DPR-nya ya, karena ya make sense-nya 70%. Dan kenapa saya yakin 70%? Maksudnya kenapa saya yakin 2023 Arna akan bagi dividen lagi? Karena kalau secara sejarahnya, nih kita ke sejarahnya. Ini Arna ya. 2022 bagiin 3, bagiin 4, 5, 6, 7, bolong sekali nih di 2007. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dari 2022 sampai sekarang 2022 terakhir anak cuman bolong sekali di 2007. Di 2007 dia bolong sekali doang. Selama berapa tuh? Selama 20 tahun dia cuman sekali, cuman 1 tahun dia nggak bayar dividen. Jadi bisa kita perkirakan ya 2023 kira-kira dia bakalan bagi dividen lagi. Nah, DPR-nya berapa ya? Kita tulis saya 70%. Nah, oke. Dengan anggapan tadi ya, dengan anggapan di 2023 dia bagiin DPR 70% dan kenaikan laba di 2023 setidaknya 15%, maka resiko ngehold Arna 2 tahun ke depan, nih saya garis bawah ini, resiko ngehold 2 tahun ke depan. Jadi 2 tahun nih ya. Jangan bilangnya cinta, tapi pas lagi ngedengerin video ini sok yakin taunya di perjalanan Anda nggak nyampe 2 tahun Anda lepas gitu ya. Saya ulangin lagi, resiko ngehold 2 tahun ke depan adalah Arna minus 8,44%. Secara harga minus 8,44%. Minusnya dari mana? Dari kalau Anda beli Arna di harga 9910. Oke. Lalu kalau ngehold sampai 2 tahun ke depan, sampai 2024, dari dividennya Anda akan dapat sekitar 11,93 atau kita buletin 12%. Jadi kalau misalkan Anda niat nih, Anda udah cinta nih sama Arna gitu ya, Anda merasa ya udahlah nggak apa-apa, harga wajarnya udah kelewat gitu ya, tapi yang penting belum nyentuh harga mahal gitu. So, Anda lebih tahu prospeknya, atau Anda tahu kabar-kabarnya, Anda tahu dalemannya Arna. Ini saya udah bantu hitungin bahwa resiko Arna turun selama 2 tahun ke depan, ngehold 2 tahun ke depan itu adalah minus 8,44. Sedangkan dari dividennya yang agak hampir pasti ya, bukan 100% pasti, agak pasti adalah Anda dapat dividen sebesar 12%. Kalau di total ya 12 kurang 8,5, Anda dapat 3,5%. Ingat, itu resiko ya, resiko. Jadi secara resiko kalau Anda cinta sama Arna ini dan siap untuk ngehold 2 tahun ke depan, Anda tuh resikonya nggak ada.
karena resikonya udah ke cover sama dividen, dan di total itu masih nyisain profit 3,5%. Oke, itu dari sisi harga ya, dari sisi harga. Nah, ada nggak nih kira-kira sesuatu atau kemungkinan yang bisa merubah hal ini? Bisa. Misal tiba-tiba kenaikannya si Arna nggak hanya 15%, misalkan kenaikannya cuma 10% misalnya. Oh, kalau naik cuma 10%, Arna masih nutup ya, masih ke cover. Coba misalkan cuma naik 5%. Masih nutup juga 1%. Oke, jadi kalau tahun 2023 Arna hanya labanya cuma naik 1% pun ya, Anda udah ke cover. Jadi bisa dibilang ini Arna ini tanpa resiko gitu ya. Tapi ingat, tanpa resikonya kalau Anda siap nge-hold sampai 2 tahun ke depan. Resikonya cuman ya ini tadi yang udah kita hitung ya. Ini tadi saya balikin ke 15 deh. Segini ya. Nggak ada resikonya karena resiko harganya udah ke cover dengan dividen. Yaitu tadi berapa? 3,5. Bayangin kalau misal sekarang yang indah-indahnya, tadi kan yang buruk-buruknya. Misal ternyata Arna 22% gitu ya penambahan tahun depan. Nah, maka dari dividennya dia dapat 12,3%. Oke. Dan sekali lagi namanya resiko, berarti bisa jadi nggak sama sekali kejadian. Jadi bisa jadi Arna nggak pernah turun ke 906 nih, bisa jadi nih. Tapi bisa juga turun di bawah 906. Ini kan PBV secara tahunan gitu ya. Oke. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini atau Anda suka tampilan Excel-nya mungkin bisa Anda lebih mengerti gitu ya, atau gaya bahasa saya yang ringan atau Anda suka gitu, silahkan subscribe channel Saham Nyantai ini, channel di YouTube yang membahas suatu saham dengan apa adanya, nggak terlalu pom-pom, nggak terlalu tebar fear gitu ya. Silahkan subscribe. Dan sebagai pengingat, ada bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah seperti Arna ini, valuasinya murah. Kalau Arna kan udah kemahalan dan prospeknya cerah. Bocoran sahamnya bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.